Kalau kita ngomongin industri ikan hias, ada satu hal yang pasti, warna itu segalanya. Warna yang cerah itu bukan cuma soal keindahan loh, tapi juga jadi penentu harga jual. Nah, pertanyaannya, apa sih rahasia di balik warna-warni yang bikin ikan itu kelihatan memukau? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ada di depan mata kita kan? Ya, warnanya. Makin jreng dan makin cerah warnanya, nilainya di pasaran bisa makin melambung tinggi. Ini fakta simpel, tapi inilah yang mendorong semua inovasi di dunia budidaya ikan hias. Tapi, tunggu dulu. Ternyata cara kita mendapatkan warna itu justru sangatlah penting. Selama ini kan industri itu sangat bergantung sama yang namanya pigmen sintetis. Tapi coba deh kita lihat perbandingannya langsung di sini. Pigmen alami itu bukan cuma lebih murah dan aman loh, tapi dia juga kasih bonus kesehatan buat ikannya, sesuatu yang sama sekali nggak bisa dikasih sama bahan sintetis. Ini nih yang namanya game changer. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi, kenapa sih cara lama pakai bahan sintetis itu sebetulnya jadi pilihan yang mahal banget. Dan mahal di sini itu bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal dampaknya. Jadi masalahnya ada di beberapa hal. Pertama, biaya produksinya itu tinggi. Kedua, prosesnya nggak ramah lingkungan sama sekali. Ketiga, dan ini yang paling ngeri, bisa jadi racun buat ikannya. Dan yang bikin makin parah, istilahnya itu bioavailabilitasnya rendah. Artinya apa? Sebagian besar pigmen yang kita kasih ke ikan itu kebuang sia-sia, nggak diserap sama tubuhnya. Bener-bener nggak efisien kan? Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita harus paham dulu nih basic science-nya. Gimana sih ceritanya seekor ikan bisa punya warna-warni secantik itu? Jawabannya ada di kulitnya. Kenalan dulu yuk sama yang namanya kromatofora. Anggap aja ini semacam sel kanvas di kulit seikan. Jadi gini, ikan itu nggak bisa bikin warna-warna cerah kayak merah atau kuning sendiri dari nol. Mereka harus dapetin itu dari makanan. Nah, si kromatofora inilah yang tugasnya kayak pelukis, yang ngecat pigmen itu ke seluruh tubuhnya. Prosesnya sebenarnya simple tapi penting banget. 1. Ikan makan pakan yang ada pigmennya. 2. Tubuhnya nyerap pigmen itu. 3. Kromatofora nampilin warnanya. Jadi jelas banget kan, apa yang dimakan ikan yaitulah yang jadi penampilannya. Diet itu segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat gimana alam itu udah nyiapin palet cat yang luar biasa. Yuk, kita kenalan sama para pahlawan di balik ini semua, sumber-sumber pigmen alami yang keren-keren banget. Coba lihat deh, pilihannya itu banyak banget dan kaya raya. Mulai dari daging buah lontar yang ternyata tokcer banget buat ikan gupi, sampai wortel yang biasa kita makan itu bagus buat siklit. Masing-masing tanaman ini tuh kayak pabrik pigmen alami mini yang tinggal kita manfaatin. Kalau masih butuh bukti, nih, lihat aja data ini. Cuma dengan nambahin cabai merah ke pakan ikan badut, warna merahnya itu bisa meroket, naik 89% dibandingin sama pakan biasa. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya efek bahan alami, dan ini bisa diukur. Dan sumbernya itu kadang datang dari tempat yang nggak kita sangka-sangka. Contohnya, telur keong mas. Ya, yang biasa kita anggap hama di sawah itu, ternyata telurnya itu mengandung astaxanthin, pigmen merah super kuat yang kualitasnya setara dengan versi sintetis yang harganya selangit. Keren banget kan? Nggak cuma itu, ada lagi yang unik, serangga cochineal. Ini serangga yang udah dari dulu dipakai buat pewarna merah alami di makanan, bahkan di lipstik. Ternyata, zat dari serangga ini, namanya asam karminat, bisa bikin warna merah ikan cupang jadi nyala dan intens banget. Daftarnya masih panjang loh. Ada mikroba kayak spirulina dan chlorella, ada ragi laut, ada juga bakteri dari sistem bioflok. Belum lagi dari dunia hewan, ada copepoda yang kaya banget beta-karoten. Intinya, alam itu udah nyediain gudang pigmen yang super lengkap. Tugas kita tinggal ambil dan pakai. Oke, sampai sini kita udah sepakat ya, pigmen alami itu juara buat urusan warna. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ada bonus lain yang nggak kalah keren, yang datang sepaket sama warna-warna cemerlang itu. Nah, kalimat ini pas banget buat ngejelasinnya. Ini bukan cuma soal pewarna. Ini tuh suplemen kesehatan langsung dari alam. Jadi, waktu kita pakai pigmen alami, kita itu nggak cuma lagi ngecat ikan, kita lagi naikin level kesehatan mereka secara total. Fokusnya jadi geser dari sekedar cantik ke performa biologis ikan itu sendiri. Kalau butuh angka, ini dia buktinya. 87%. Ini adalah tingkat kelangsungan hidup larva dari induk gupi yang pakannya dikasih daging buah lontar. Ini nunjukin dampak langsung pigmen alami ke kesuksesan reproduksi. Bukan main-main. Jadi, kita dapat 3 keuntungan dalam satu paket. 1. Pertumbuhannya lebih bagus. 2. Sistem imunnya jadi lebih kuat. Dan 3. Tingkat stresnya turun. Jadi bisa dibilang, warna yang lebih cerah itu, secara harfiah adalah penanda kalau ikannya lebih sehat dan lebih tangguh.
Oke, kita udah tahu semua keunggulannya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara pakainya biar efektif? Nah, ada beberapa tips atau praktik terbaik nih yang perlu kita tahu. Ada 3 kunci utamanya. Yang pertama, dosisnya harus pas. Ingat, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Cari jumlah yang paling optimal. Kedua, coba deh kombinasikan beberapa bahan. Mencampur beberapa sumber alami itu seringkali hasilnya lebih nendang daripada cuma pakai satu. Dan yang ketiga, kalau ada, usahakan pakai yang bentuknya ekstrak. Kenapa? Karena lebih gampang diserap ikan dan nggak bikin air jadi keruh. Jadi pada akhirnya pertanyaannya jadi simple banget kan? Kalau alam udah nyediain cara yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sehat buat bikin ikan kita berwarna cemerlang, terus kita nunggu apa lagi? Kita punya solusi yang bikin ikan lebih indah, sekaligus lebih sehat, plus lebih ramah lingkungan dan lebih hemat. Pindah ke pigmen alami ini kayaknya bukan lagi pilihan ya, tapi udah jadi langkah logis buat masa depan budidaya yang lebih baik dan berkelanjutan.